Dongeng Donghua, berjuang di ranah kaisar, Dewa Xiaoyan, part 5. Kedua yang mulia, sepertinya Anda masih ceroboh. Xiaoyan yang jatuh ke tanah menunjukkan senyum. Dia meraih jantung telapak tangan Bai Qingyu dan meremasnya dengan kekuatan yang ganas. Duar, bak, bik, duar. Dengan cipratan darah, Xiaoyan melepaskan kaki Bai Qingyu dan perlahan berdiri dari tanah. Melihat Bai Qingyu yang bodoh, Xiaoyan tersenyum. Tapi pada saat ini, Bai Qingyu segera bergerak dan mundur dengan cepat, sampai ujung yang jauh. Wajahnya pucat, tetapi hatinya hancur. Dan dia tidak akan mati. Disinilah dewa pertarungan kuat. Hanya saja hati berbeda dengan bagian tubuh yang lain. Butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Pada saat yang sama, hati juga merupakan tempat di mana esensi berada. Bahkan jika pukulan ini tidak membunuh Bai Qingyu, itu akan tetap menyakitkan. Vitalitas kulit Bai Qingyu tidak berdarah, dan dia menatap sosok yang menusuk dadanya dan menghancurkan hatinya. Dia mengenakan jubah hitam seperti Xiaoyan, dan penampilannya sedikit lebih suram. Berdiri bersejajar dengan Xiaoyan, jika kita tidak membandingkan penampilan mereka dengan hati-hati, mereka akan terlihat seperti tiruan Xiaoyan. Melakukan serangan diam-diam ini, Bai Qingyu berteriak dengan marah, memegangi dadanya. Daging dan darahnya dengan cepat terjalin dan diperbaiki. Kenapa? Selama yang mulia kedua dari aliansi dewa pertarungan menggertak seorang wanita lemah, aku tidak bisa menggertak lebih dari itu. Xiaoyan tersenyum dingin, tidak ingin menggunakan klon iblis abadi, tetapi benar-benar membuktikan bahwa dewa dan pertarungan bintang 7 yang sebenarnya dibandingkan dengan Tuhan. Masih ada celah yang sangat besar. Xiaoyan tidak bisa mengikuti tingkat keterampilan bertarung sendirian, meskipun mengandalkan 10 api iblis untuk meningkatkan sumber ki. Seperti yang dikatakan Bai Qingyu, bagaimanapun itu didasarkan pada benda asing, dan Xiaoyan sendiri tidak memilikinya. Jumlah yang sangat besar, originsi Xiaoyan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya dipahami. Dan masih ada celah dalam kekuatan yang ditampilkan. Mendengar bel Yero dan pembaruan lebih cepat. Terlebih lagi, kekuatan Bai Qingyu bukanlah pada tahap awal dari dewa pertarungan bintang 7, tetapi pada tahap tengah dari dewa pertempuran bintang 7, fondasi Orinji Ki di tubuhnya telah melebihi 40 juta. Tidak sebagus Bai Qingyu. Apalagi pertempuran ini telah berlangsung cukup lama. Xiaoyan tidak ingin terus membuang waktu dengan Bai Qingyu. Menggunakan kekuatan klon iblis abadi sudah cukup untuk membunuh Bai Qingyu. Tatapan Bai Qingyu jatuh pada klon iblis abadi. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi orange ki di tubuhnya. Tapi dia merasakan tekanan kuat padanya. Ini membuat Bai Qingyu tahu bahwa kekuatan orang ini kemungkinan lebih kuat darinya. Yang mulia, saya tidak akan memiliki keluhan dan dendam. Jika Anda bergerak kali ini, Anda akan mendapatkan masalah dengan dewa pertempuran aliansi. Agaknya, Anda tidak ingin memprovokasi dewa pertempuran aliansi dengan mudah. Bai Qingyu melihat ke depan, di klon iblis abadi dan perlahan berbicara. Melihat senyum di wajah Xiaoyan dan wajah klon iblis abadi pada saat yang sama, Bai Qingyu terkejut saat dia melihat senyum yang hampir sinkron dengan identik. Yang mulia, kata-kata ancaman yang pucat dan lemah seperti itu diucapkan dari mulut Anda. Itu berarti bahwa dari hati Anda sudah mulai takut, tetapi sangat disayangkan. Anda harus mati di sini hari ini. Siapa yang membuat Anda memindahkan ki saya? Mata Xiaoyan suram, dan ekspresi klon iblis abadinya benar-benar disinkronkan dengan dewanya.
Baekhyun langsung mengerti bahwa sosok di sebelah Xiaoyan kemungkinan besar adalah klon Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, klon iblis abadi tiba-tiba tersapu, dan seluruh sosok memancarkan gelombang kekuatan yang kuat, dan aura mengejutkan bergulir ke arah Baekhyun. Mata Baekhyun melebar ketika dia melihat ini. Dia tidak menantang, tetapi mengubah sosoknya untuk melarikan diri. Dia tidak ragu-ragu, dan segera menggunakan Orinziki yang agung di tubuhnya. Beberapa ukiran kayu dari binatang buas muncul di tangannya. Orinziki masuknya kegilaan adalah suara raungan. Beberapa binatang buas besar tiba-tiba muncul, bergegas menuju avatar iblis abadi yang melolong. Baekhyun juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi Taubat ada di benua Dodi. Dia harus kembali ke Dodi terlebih dahulu. Daratan bisa pergi. Setelah melihat ini, sosok Xiaoyan bergerak lagi dan mengejar Baekhyun. Bagaimanapun, tidak mungkin membiarkan Baekhyun melarikan diri. Hentikan dia! Pada saat yang sama, suara Xiaoyan mencapai telinga Jiansu dan Wusen. Meskipun benua Dodi dan alam besar Dogi berada di dunia yang sama, mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan ada tergantung satu sama lain. Sebelum datang, bahkan lokasi Baekhyun diberitahu oleh Jiansu bahwa ketika Jiansu melihat Xiaoyan, dia masih mengkhawatirkan Xiaoyan, tapi sekarang sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Baekhyun berjalan melalui saluran luar angkasa dan datang ke kota. Dia siap untuk bergegas ke bahteranya sendiri dan ingin melarikan diri ke sini secepat mungkin. Namun, ketika sosoknya muncul, dua sosok muncul di depannya, yaitu Jiansu dan Wusen. Ayo pergi. Orang ini tidak mudah. Pertama kembali dan didiskusikan rencana jangka panjang. Baekhyun segera meraung ketika dia melihat Jiansu dan dua lainnya, dan dia siap untuk pergi ketika dia pindah. Sosok Baekhyun baru saja keluar, tetapi sosoknya tiba-tiba mandek, dan dia melihat sebilah pedang menebus perutnya. Baekhyun tiba-tiba menoleh untuk melihat wajah Jiansu yang acuh tak acuh. Apa yang kamu lakukan? Baekhyun buru-buru mundur, menatap Jiansu dengan tak percaya. Jiansu tidak menjawab. Sosoknya segera keluar, dan dia bahkan mengeluarkan pedang panjang ketiganya tanpa ragu-ragu, memancarkan niat membunuh yang lebih dari sebelumnya. Jiansu, jangan membuat masalah. Seseorang mengejarku. Aku salah sebelumnya, dan aku akan berhasil untukmu. Keluar dari sini, atau kita semua akan mati di sini. Baekhyun belum bereaksi. Pikirnya, Jiansu membalas, segera berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak peduli apa yang Baekhyun katakan, Jiansu sepertinya tidak bisa mendengarnya. Dengan pisau panjang di satu tangan dan satu melayang di belakangnya berubah menjadi kekuatan dan menyerang Baekhyun. Wajah Baekhyun pucat, dia tidak takut. Jiansu takut pada klon iblis abadi Xiaoyan di belakangnya. Dia tidak ingin terjerat dengan Jiansu, tetapi menggerakkan tubuhnya dan ingin terus melarikan diri. Dia bisa saja merobek kekosongan dan pergi, tapi sekarang Jiansu melancarkan serangan sengit padanya dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Jadi dia harus menyingkirkan Jiansu terlebih dahulu. Sosok Baekhyun berlari balik, dan saat dia berjalan keluar, tiba-tiba sosok lain menghalangi jalannya. Tinju seperti gunung bergegas ke arahnya. Baekhyun terkejut dan buru-buru menghindari wajahnya. Ngeri dan matanya terpaku. Setelah melihat itu, dia marah lagi. Wusen, apa yang ingin kamu lakukan? Baekhyun melihat sosok yang menghalanginya dengan jelas. Itu bukan orang lain.
Wusen yang berbicara pelan di sepanjang jalan tampak lebih tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Peking Yu tidak bisa, jangan pikirkan itu. Wusen bahkan akan menyerangnya. Yang mulia, jika Anda tidak mati, bagaimana anak-anak kecil bisa memanjat? Wusen tersenyum licik, tetapi mengucapkan kata-kata yang paling kejam. Kamu benar-benar gila. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Kata-kata Wusen kebetulan menyesatkan Peking Yu, membuat Peking Yu masih berpikir bahwa Jiansu dan Wusen sedang membalas dendam padanya. Posisi yang mulia kedua. Setelah Peking Yu selesai berbicara, dua sosok muncul lagi di ujung. Dewa Xiaoyan dan klon iblis abadi mengejar, dan hanya binatang buas yang dia lepaskan yang dihancurkan berkeping-keping oleh klon iblis abadi. Tubuh klon iblis abadi masih memiliki luka yang sangat serius. Tetapi meskipun demikian, sekarang klon ini memiliki keberadaan Shushu Tailei. Setidaknya tidak masalah untuk membunuh orang kecil seperti Peking Yu. Mereka di sini. Kenapa kamu tidak lari? Peking Yu menunjuk ke avatar Xiaoyan dan iblis abadi yang datang perlahan dari ujung yang jauh. Matanya menciut. Tetapi Jiansu dan Wusen tidak hanya tidak melarikan diri, mereka juga mencegahnya melarikan diri. Ini benar-benar dua idiot. Aku tidak bisa mengalahkan keberadaan. Kamu pasti akan mati. Peking Yu dengan marah menegur keduanya. Melihat Xiaoyan terus-menerus mendekati Jiansu dan kejauhan, dan kemudian jatuh pada Jiansu di bawah tatapan Peking Yu di atas udara. Terima kasih. Suara datar Xiaoyan keluar sejenak, seolah-olah guntur telah meledak di benak Peking Yu. Dia menatap Jiansu dengan ngeri, lalu menoleh dan melirik Wusen. Kamu. Peking Yu sudah berbicara dengan jelas karena terkejut. Beraninya kamu memberontak melawan aliansi dengan pertempuran? Peking Yu meraung. Dia akhirnya mengerti, semuanya mengerti. Begitulah. Aku menembaknya dengan benar sejak awal. Kamu benar-benar salah satu kekuatan yang tersembunyi di aliansi dewa pertempuran. Aku tidak pernah menyangka. Mengapa Tuhan ingin aku membawamu maju? Ayo, bisakah itu? Memikirkan hal ini, dada Peking Yu menjadi sesak, dan darahnya menyerang jantungnya, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Pada saat ini, hatinya yang hancur belum tumbuh, tetapi situasi saat ini telah melebihi harapannya, yang menyebabkan dia melonjak dalam vitalitas dan darah untuk sementara waktu, dan itu tidak dapat diterima. Ketika dia berbicara tentang Jiansu sebelumnya, dia kebanyakan membuat marah Jiansu. Dia tidak benar-benar berpikir Jiansu, tetapi dia tidak menyadarinya bahwa dia dikelilingi oleh tuan-tuan. Ternyata tebakannya yang tidak disengaja ternyata menjadi benar. Mendengar Pajero dan pembaruan lebih cepat. Tapi yang tidak dia duga adalah bahkan Wusen melakukannya. Peking Yu menundukkan kepalanya dan kemudian tertawa. Suara itu berangsur-angsur diperkuat dari tawa lebar menjadi tawa liar, dan akhirnya senyum marah dengan cahaya merah tak berujung bersinar matanya. Berani menghitung denganku. Lumayan hari ini aku mengakuinya, tapi aku ingin membunuhku. Aku harus mengambil lapis kulitmu. Peking Yu meraung dan mengangkat tangannya. Sepotong merah cahaya bersinar, jimat cahaya keluar kental. Jiansu dan Wusen mengerutkan kening melihat ini. Matahari dan bulan ada di langit, perubahan dewa naga ajaib yang ekstrim. Peking Yu menyeburkan seteguk besar darah. Suapan darah ini bukan hanya esensinya, tetapi juga umurnya. Sidik jarinya berubah dengan cepat, dan bau darah memenuhi tubuhnya, dan jimat lampu merah di depannya jatuh menimpanya di tengah alis. Tubuh Peking Yu berubah lagi. Dua tanduk naga merah muncul di antara dahinya. Mata terbuka dan tertutup.
dan mereka berubah menjadi mata naga berbentuk berlian. Kulit ditutupi oleh sisik naga merah dan suara nyanyian naga. Sosoknya membengkak lebih cepat, tetapi sebelum dia bertarung, dia dipenuhi dengan darah. Jelas, saat mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, itu juga melebihi beban tubuhnya. Tetapi pada saat ini, aura yang memancar dari Peking Yu tiba-tiba muncul, tidak normal, yang tangguh. Woi! Kecepatan sosok besar itu tiba-tiba cepat, berubah menjadi bayangan dan kemudian menghilang. Target pertamanya bukanlah Xiaoyan, tapi Jiansu. Tinju sisik naga bergegas menuju Jiansu. Dengan keras, kedua pedang Jiansu berdiri. Tetapi ke arah kekuatannya yang kuat, tinju itu menghancurkan pertahanan Jiansu secara langsung dan meledak di dadanya keluar. Bahkan ketika tulang dadanya patah, seteguk besar darah menyembur keluar. Seluruh tubuh ditembak berbalik. Peking Yu tidak ragu-ragu jelas. Kemampuannya untuk mempertahankan keadaan seperti itu terbatas. Jadi dia harus menggunakan waktu ini. Mungkin masih ada sisa kehidupan. Dia melintas ke arah Dewa Xiaoyan. Klon iblis abadi muncul di depan dewa secara instan, menghadap setengah naga Peking Yu, meninju. Tinju kedua segera bertabrakan, dan Orinjiki melonjak di atas tinju Peking Yu. Kekuatannya berasal dari berkah Orinjiki yang agung. Di sini lain. Klon iblis abadi tidak memiliki fluktuasi Orinjiki. Ini adalah fisik yang nyata. Selama kebutuhan, darah di tubuh iblis peri juga terpengaruh oleh ini, dan segera memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, cedera klon iblis peri itu sendiri terlalu parah, kecuali jika ada pertempuran yang menghancurkan. Jika ada, adalah konfrontasi kecil, itu akan menjadi sedikit tak tertahankan. Jelas Xiaoyan juga agak meremehkan kekuatan Peking Yu. Klon iblis abadi menebak terbalik. Ketika Peking Yu melihat ini, dia senang. Melihat kloning iblis abadi memuntah seteguk darah, dia sepertinya telah menemukan harapan untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Namun mata Xiaoyan sedikit mengembun, dan tubuh iblis abadi belum diperbaiki. Satu-satunya cara untuk mengintegrasikannya adalah dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan untuk berbaur dengan kekuatan dewa. Dewa dan klon iblis abadi mundur pada saat yang sama, dan Peking Yu tidak mau menunjukkan kelemahan dan segera mengejarnya. Selama retret tanpa dewa jahat di alias Xiaoyan berkedip, dan klon iblis abadi dan sosok dewa tumpang tindih satu sama lain. Yang keluar bisa di Peking Yu. Di bawah pengawasan Anda, berbaur menjadi satu. Detik berikutnya, Xiaoyan berhenti mundur, dan ketika dia mengangkat telapak tangannya, guntur hitam menyapu dan meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya melonjak, rambutnya semua tegak, dan aura mengejutkan. Mata Peking Yu penuh dengan keterkejutan, tapi sekarang dia tidak mundur. Menghadapi cara Xiaoyan satu demi satu, serta pemberontakan Jiansu dan Wusen, garis pertahanan Peking Yu di dalam hatinya telah lama rusak. Dia mengerti bahwa pada saat ini, hanya dengan berjuang sampai mati, mungkin dia memiliki jalan keluar. Xiaoyan membuka 5 jarinya, dan guntur hitam mengalir di telapak tangannya. Merasakan kekuatan dari Miao Tianlei, mata Xiaoyan juga bersinar, dan hatinya bergerak, dan tiba-tiba jubah hitam dan api Xiaoyan meledak dari tubuhnya. Api bercampur dengan guntur hitam. Menghadapi Peking Yu yang melolong, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan ganas. Menatap Peking Yu dengan mata membunuh, jari-jarinya yang terbuka mengepal dengan keras. Pukulan ini akan merenggut nyawamu, Xiaoyan bergumam. Peking Yu juga merasakan aura sengit Xiaoyan dan menuangkan semua genesis ki kecil yang tersisa di tubuhnya, di dalam tinjunya.
Dia mengerti bahwa pukulan ini adalah kemenangan terakhir. Pukulan terakhir. Dalam kehampaan, dua siluet bertabrakan dengan kuat, dengan postur yang sangat kuat. Seluruh kekosongan itu stagnat, dan kemudian suara ledakan dahsyat hanya terlihat di dua siluet itu.